Atau boleh nggak Bu, pada saat inspeksi, setelah inspeksi selesai, baru kita pakai handscoon, boleh. Ya. Kemudian pasang duk bolong. Duk bolong ini kan steril, handscoon kita sudah steril. Kemudian pasang duk bolong. Nah, ini area sterilnya. Yang nempel ke pasien berarti itu adalah area yang tidak steril. Kemudian baru setelah itu, karena tadi misalnya pasien sudah ke kamar mandi, berarti kita tidak perlu lagi pulpa hygiene. Di situ ada pulpa hygiene nggak? Barangkali kelewat. Di bawah, di atas, enggak di sini. Ada ya? Inspeksi udah. Khawatirnya ada. Periksa kelenjar Bartolini. Oke, benjolan ya di antara dinding vagina, jadi di area sini. Lihat berikutnya. Oke, karena dia sudah ke kamar mandi. Oke, kalau tidak ada, berarti berikutnya tadi kan ini kan sudah terpasang nih. Jadi kita bisa palpasi area selangkangan ibu, kemudian area vagina ibu ya. Jadi kita palpasi seperti ini. Tadi kan secara inspeksi ada pembengkakan atau tidak. Untuk memastikannya kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu di kelenjar Bartolininya juga sama. Kita bisa buka seperti ini. Atau kalau misalnya ada kasa, kita ambil kasa untuk membantu membuka. Ya, di area vaginanya apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini ataukah tidak? Ya, kemudian ini kalau misalnya pakai ini itu sebenarnya option ya. Jadi pilihan, boleh pakai, boleh juga tidak. Nah, biasanya akan kelihatan kalau misalnya ada pembengkakan di kelenjar Bartolininya. Ya, karena akan besar gitu. Kemudian baru setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pap smear. Kalau sudah, di manual dulu. Kalau sudah palpasi pembengkakan dan lain sebagainya, kemudian kita di manual itu periksa dalam. Nah, ini sambil boleh kita tekan apakah memang ada nyeri tekan atau tidak ya. Sedikit Bu, nyeri nggak? Tidak. Oke, Ibu sekarang saya akan masukkan jari saya ya Bu ya, untuk memeriksa area dalam vagina Ibu. Kemudian langsung masuk satu jari tengah, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam, kemudian putar. Sambil kita rasakan, sambil ini kita tekan supaya teraba ya. Kita tekan seperti ini, kita rasakan, kita putarkan jari kita di dalam, itu sambil merasakan apakah ada pembengkakan atau tidak gitu ya. Jadi apakah ada kutil atau tidak ya, kita sambil rasakan. Kemudian baru setelah itu kalau sudah, Ibu tarik nafas ya daripada saat masuk ya. Kemudian kalau sudah, kita lepas ya, kita lepas handscoon-nya. Oke, ini kita lepas, taruh sini ya. Pas. Kemudian sekarang kita akan pemeriksaan spekulum. Pemeriksaan spekulum, kita ambil lagi handscoon. Ingat, ini adalah apa? Steril. Gampang kan pakai handscoon steril? Kalau yang ini itu kalau kekecilan tuh. Lihat Ibu ngomong banget. Ya, kemudian kalau sudah, sekarang kita langsung ambil spekulum vaginanya. Kemudian jangan lupa colokkan lampu sorot. Kemudian nyalakan. Kalau tidak ada yang membantu, kita nyalakan si lampu ini sebelum menggunakan handscoon steril ya. Nah, kita harus menghadap ke vaginanya. Oke, Ibu, sekarang saya akan memasukkan alat ini ya Bu ya. Ini alatnya dimasukkan ke vagina Ibu. Ibu jangan tahan, Ibu tarik nafas saja, lemes ya. Oke, Ibu saya masukkan, Ibu tarik nafas, posisi miring, jangan begini, jangan juga dibuka tapi posisinya nutup ya.
Masukkan perlahan, ibu tarik nafas bu. Ya. Kemudian kalau sudah kita putar. Kemudian baru setelah itu kita ada yang ininya dikebawahkan, ada juga yang enggak. Kalau kayak ini kan nggak bisa tuh, ya dia sudah mentok di sini. Kemudian ini tekan, ini kan steril. Tekan buka seperti ini. Nah, buka seperti ini. Kemudian pastikan kita melihat serviksnya tadi. Kemudian kita kencangkan. Ya. Nah, mana nih? Bisa. Nah ini, ya. Tuh. Nah. Ya, yang lubang itu sampai kelihatan si lubang itu. Jadi kalau di luar ini area ini nih yang akan kelihatan di ujung sana di dalamnya. Ya kalau di luarnya seperti ini. Jadi dalam begitu kita buka seperti ini kan posisi ibu itu biasanya sejajar dengan mata kita. Jadi kita nggak akan begini-begini atau misalnya kita nggak akan tengadah-tengadah juga. Jadi pas biasanya sejajar dengan mata kita, tinggal nanti posisikan aja supaya kita bisa melihat dengan jelas area serviks di dalam itu, ya. Makanya kita butuh lampu sorot, dan lampu sorotnya harus mengena ke serviksnya, ya. Kalau di dalam itu seperti ini, di luarnya adalah ini yang akan kita lihat, ya. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan kalau misalnya tadi kan kita sudah di manual, sudah periksa dalam, kita sudah rasakan di dalam itu apakah ada benjolan atau tidak, ada lesi atau tidak gitu ya. Nah kalau kayak seperti ini kan pada saat kita periksa dalam ini pasti ada kerasa gerinjul gitu ya, atau seperti bunga kol. Nah ini kita pastikan kok tadi rasanya kok nggak mulus ya di serviksnya itu, apa jangan-jangan ada kayak kutilnya atau ada seperti bunga kol. Kita pastikan seperti ini sebelum kita lakukan pemeriksaannya, baik IVA test ataupun pap smear. Kita inspeksi dulu tuh, kita lihat di ujungnya apakah terlihat ada kelainan di serviksnya atau tidak. Misalnya tadi kalau sudah terlihat begini, sudah kelihatan bunga kol. Nah, sudah kelihatan seperti ini bunga kol, ya, berarti kita tidak perlu melanjutkan pemeriksaan. Udah aja buka lagi, tinggal kita nanti hasilnya sampaikan ke ibunya, ke pasiennya, ya, ke pasien dan keluarga kalau misalnya diantar. Jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan lanjutan, baik IVA test maupun pap smear kalau sudah posisinya terlihat seperti bunga kol, ya. Tapi kalau enggak, berarti kita akan lakukan pemeriksaan. Tadi kita akan melakukan pemeriksaan pap smear. Berarti kalau pap smear yang harus kita butuhkan adalah ini, spatula air dan objek las serta Cervical alkohol spray atau alkohol aja ditaruh misalnya di kol, kemudian nanti ininya dimasukkan gitu ya. Oke. Kemudian pertama adalah kita ini dulu. Ini nanti kita harus kasih nama, ya, boleh nanti di akhir. Ini kita masukkan ke dalam si spatula air, kita masukkan ke dalam untuk mengambil bagian cairan di bagian luarnya. Nanti pakai cervical brush itu di sini, ya. Oke. Kemudian kita cek seperti ini. Kayak ibu, saya ambil sampel ininya ya bu ya, cairan di serviks ibu atau di rahim ibu, di mulut rahim ibu. Putar 360 derajat. Kemudian kita oleskan misalnya di bawah, oleskan 1 kali, ya. Kemudian taruh dulu sini. Berikutnya adalah kita ambil cervical brush, kita masukkan ke dalam. Ya, kita putar. Jadi kita ke sini ganti. Nih, masuk. Kemudian kita putar. Wow. 360 derajat. Kita putar. Kemudian ambil lagi tadi kan di bagian bawah, sekarang bagian atasnya. Set 1 kali. Kemudian kalau misalnya ini boleh ada yang
taruh langsung. Ini posisinya harus rata, sebenarnya tidak pakai kom ya, jadi pakainya bak instrumen yang kecil, kemudian ada alkoholnya, langsung masukkan seperti itu boleh ya, atau kita semprotkan seperti ini juga boleh. Jadi misalnya masuk sini boleh ya, atau misalnya kita semprotkan seperti ini nih ya, kita semprot, taruh lagi di bak instrumen atau di bak instrumen kecil boleh, taruh, biarkan dia kering. Kemudian kalau sudah, berarti kita selesai gitu ya. Kalau misalnya tadi di awal ada seperti perdarahan ya, berarti kita bersihkan dulu pakai NaCl atau pakai air DTT ya. Disemprot Bu? Enggak, pakai ini. Kan nanti pakai tampon kan, pakai ini ya, dijepitnya. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian Ibu, saya sudah selesai. Ini saya alat yang dipasang di vagina Ibu akan saya lepaskan. Nah, cara melepasnya jangan langsung tarik ya, tapi kita dua jari ini kita jepit begini, kemudian jepit seperti ini, kemudian kita putar lagi kayak tadi gini. Ibu tarik nafas Bu, alatnya saya keluarkan ya, tarik nafas. Oke, taruh di klorin. Kemudian baru setelah itu kalau sudah selesai, kita langsung bereskan alatnya. Nggak dikasih obat itu tabu bahar itu? Enggak. Ya sakit ya. Sakit. Iya, memang. Yang bukan nggak nyaman karena ini spekulum. Karena kan sebenarnya vagina kita itu elastis sebenarnya. Tapi kalau ditahan, biasanya dia kalau sakit berarti dia ditahan. Sama halnya kalau kalian infus, ketika ditusuk nahan, itu kan kitanya sakit, kemudian yang menusuk juga akan kesulitan. Nah, termasuk ini pun sama ya, akan kelihatan nanti kalau misalnya ditahan. Walaupun elastis ya tetap aja ya asing ya, asik sih ya. Itu kalau perempuan tuh memang enak banget ya Ibu. Saya bereskan alatnya dulu, kemudian kita matikan. kayak asistennya. Gak apa-apa. Oke, kemudian setelah itu Ibu sudah selesai. Tadi pada saat di manual kakinya dorsal-recumbens seperti ini. Kemudian pada saat kita akan melakukan pemeriksaan spekulum, IVA test atau pap smearnya naik ke atas kakinya. Ya, yang dinaik seperti ini. Ya. Oke Ibu, sudah selesai. Ibu boleh turun dari tempat tidur, dipakai lagi celananya ya Bu ya. Turun, kita lepaskan apron, apa nanti kan sekalian itu IVA tes biar nggak bolak-balik. Lepaskan apron, kemudian si Ibu turun lagi, kita konsultasi, maksudnya kita ngobrol lagi ya. Oke Ibu, pemeriksaannya tadi sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bu? Misalnya sakit, nggak nyaman pada saat dimasukin alat misalnya gitu. Iya Ibu, memang memang tidak nyaman, makanya tadi saya bilang Ibu tidak boleh menahannya karena biasanya akan jauh lebih terasa sakit gitu ya, atau nyeri. Oke Ibu, ini kan sudah diambil cairan di dalam di mulut rahim Ibu. Jadi ini akan saya bawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti hasilnya Ibu tunggu kurang lebih 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu kemudian Ibu datang lagi ke sini untuk mendapatkan hasil pemeriksaan pap smearnya gitu ya. Nanti boleh datang ke sini lagi kurang lebih 1 minggu setelah pengambilan sampelnya, atau mungkin nanti akan ditelepon oleh pihak laboratorium misalnya gitu ya. Untuk Ibu mengambil atau Ibu bisa mengambil hasil pap smearnya atau hasil pemeriksaannya. Ya Ibu, ada yang ditanyakan sebelum saya